Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, pada dasarnya pokok-pokok ajaran Islam itu terdiri kepada tiga. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Inilah yang menjadi pokok-pokok ajaran Islam, sehingga ini wajib atau harus ada dalam diri kita agar kita menjadi orang yang memang betul Islam, Muslim. Pada kali ini, video ini saya hanya membahas pokok-pokok ajaran Islam yang pertama saja, yaitu akidah. Akidah secara bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua adalah dalil tentang akidah. Yang ketiga adalah garis-garis besar akidah. Rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, akidah secara bahasa adalah dari asal kata aqada yaqadu aqidatan, artinya ikatan atau simpul. Secara bahasa itulah arti daripada akidah. Maka sering kita dengar akad nikah, artinya ikatan. Apabila sudah terjadi akad nikah, maka otomatis mengikat secara Islam antara dua insan, laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Itu disebut dengan akad nikah. Bagaimana dengan akad jual beli? Artinya dengan akad tersebut itulah yang mengikat komitmen antara penjual dan pembeli, maka disebut dengan akdul bai', akad jual beli. Dan begitu juga dengan akad-akad lain secara bahasa adalah ikatan. Kemudian yang dimaksud dengan akidah secara istilah adalah ikatan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit keraguan. Itu disebut dengan akidah. Hubungan hatinya kepada Allah, yang hanya menyembah Allah, yang hanya yakin bahwa yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha segalanya adalah Allah, itu disebut dengan akidah. Maka akidah ini sangat penting kita miliki sebagai orang yang beriman, karena akidah inilah yang menentukan apakah kita seorang muslim atau seorang kafir. Apabila akidah kita baik, maka kita tergolong sebagai orang yang muslim beriman. Sebaliknya apabila kita memiliki akidah yang jelek, kita termasuk kaum musyrikin atau kaum kafirin. Artinya orang yang sudah melenceng daripada akidah yang sebenarnya. Rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, kemudian ada pun dalil daripada akidah ini, bahwa dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Setiap kita yang ketika kita masih dalam kandungan ibu kita, siapapun dia, Allah Subhanahu wa taala pasti menanyakan hal ini, apakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu, kata Allah. Di saat itu kita bilang bala, benar, syahidna, kau menyaksikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk kita dilahirkan. Ini merupakan komitmen. Ini merupakan ikrar kita pada ketika kita dalam kandungan. Maka siapa saja yang lahir sejatinya asalnya dia adalah seorang muslim. Maka dikatakan dalam hadis itu, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani. Maka dia kembali kepada keluarganya, apakah keluarganya seorang Muslim atau yang Yahudi atau Nasrani. Di saat itulah yang menentukan adalah keluarganya. Dan kemudian pada surah Al-Imran ayat 64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Hai ahli kitab, marilah kita
kepada kalimat yang satu. Marilah kita bersatu pada dalam kalimat yang satu, yaitu la ilaha illallah. Artinya apa? Allah na'budu illallah, supaya kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mensekutukannya, dengan sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, dan kita tidak menjadikan sesuatu menjadi Tuhan kita. Kita tidak menjadikan yang lain sebagai Tuhan kita. Ini merupakan salah satu perintah agar kita bertauhid, agar kita berakidah. Kemudian garis-garis besar akidah ada 6. Hal ini sebagaimana pertanyaan daripada Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Lalu kemudian dihampiri seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, bersih orangnya, dan sangat rapih. Ketika itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mahul iman? Apakah yang dimaksud dengan iman?" Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Al-iman huwa an tu'mina billah." Iman itu adalah bahwa engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, hari kiamat, wal qadari khairihi wal qadari khairihi wa syarrihi, qadar dan qadar yang baik dan yang buruk. Itulah garis-garis besar daripada akidah. Artinya apabila kita seorang muslim yang beriman, seharusnya kita harus mengimani yang 6 ini, karena ini merupakan pilar, ini merupakan dasar bahwa untuk menentukan seseorang bisa dilihat dari 6 ini. Apakah seseorang tersebut beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini bisa menjadi ukuran apakah seseorang itu beriman atau tidak. Seseorang itu mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah, maksudnya apakah dia sudah menjalankan perintah Allah atau tidak? Itu yang disebut dengan beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat, apakah kita percaya bahwa malaikat itu adalah salah satu ciptaan Allah yang memang ada, yang apabila mereka disuruh ruku maka mereka ruku, apabila mereka disuruh sujud maka mereka sujud, dan mereka tidak pernah durhaka membantah sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita harus percaya hal itu. Kita harus percaya bahwa ada raqib dan atid di samping kita. Kita harus percaya bahwa ada munkar dan nakir di dalam kubur. Kita harus percaya ada Malik, ada Ridwan, ada Israil, ada Mikail, dan seterusnya. Bahwa kita kalau percaya dengan mereka, maka kita termasuk adalah orang yang beriman. Kemudian juga ada yang beriman kepada para kitab-kitab Allah, Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Kita harus percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Kita harus beriman kepada Rasul. Itulah sebagai salah satu cara kita beriman kepada Allah. Kita harus beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul artinya kita melakukan segala sunnah-sunnah yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sifatnya, perkataannya, perbuatannya menjadi contoh bagi kita dan kita melakukannya. Itulah yang disebut dengan beriman kepada Rasul. Itu juga beriman kepada takdir, beriman kepada hari kiamat. Tanda kita beriman kepada hari kiamat, kita harus takut bahwa segala sesuatu yang ada yang kita lakukan di dunia pasti nanti dimintai pertanggungjawabannya. Orang yang menjolimi di dunia nanti di akhirat akan dijolimi. Orang yang berbuat baik di dunia nanti di akhirat akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang percaya kepada hari kiamat adalah orang yang percaya tentang hari pembalasan. Demikian mahasiswa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.